Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, salam sehat. Kita tidak ucapkan lagi selamat Natal atau selamat tahun baru. Nampak-nampaknya itu sudah kadaluarsa. Walaupun sebenarnya sampai 31 Desember tahun 2021 ini itu adalah tahun baru. Tapi mengucapkan selamat tahun baru kayaknya kalau sekarang ini sudah kadaluarsa, sudah lewat. Tapi kita lihat dulu apa yang penting untuk kita simak melalui firman nanti yang akan kita bacakan. Hari ini, minggu ini disebut Minggu Epifanias. Epifani artinya muncul. Tuhan nampak muncul di tengah-tengah dunia ini. Dialah terang dunia. Seperti matahari yang terbit dari ufuk timur dan nanti sampai jam 12 siang persis di atas kepala kita, di atas bumi ini, dia menerangi bumi ini, menerangi alam sekitar kita, menerangi kita, membuat kehidupan dan juga sukacita. Itulah gambar daripada Epifani. Dan yang muncul Epifani itu ialah Tuhan Yesus. Dia berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia akan tinggal dalam terang itu dan tidak tinggal dalam kegelapan itu." Saudara, marilah kita baca firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini bagi kita. Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan firman itu untuk kita semua. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang kekasih, kalau kita ikuti tadi dengan teliti, kita simak dengan seksama, pada ayat pembuka dan ayat penutup ada dua kata yang menjadi pegangan hidup kita. Pada ayat pembuka ayat 1 disebutkan mulia, maha mulia. Tuhan itu maha mulia. Dan pada ayat penutup pada ayat 11 dikatakan sejahtera, manusia hidup dalam damai sejahtera. Kata mulia dan sejahtera mengingatkan kita kepada ucapan atau nyanyian dari bala tentara sorgawi sewaktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kor daripada bala tentara sorgawi itu teksnya berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Kemuliaan vertikal ke atas, damai sejahtera horizontal antara kita dengan orang lain. Apa maksudnya?
Yang saya pahami ialah jangan kejar-kejar kemuliaan supaya kamu tenang, pikiranmu tenang. Jangan kejar, jangan upayakan bagaimana supaya saya dimuliakan dengan segala gerakan, kalimat, perbuatan, dan lain-lain dan lain. Tidak. Yang berhak menerima kemuliaan hanya Allah di sorga. Dia yang maha mulia. Boleh saja ada orang-orang yang disebut mulia atau dimuliakan, tapi yang sejatinya pada hakikatnya hanya Allah lah yang mulia, yang maha mulia. Tetapi kita di bumi ini dikatakan di antara manusia damai sejahtera. Kita berdamai. Damai di rumah tangga, damai di tempat kerja, damai dengan semua orang, damai dengan tetangga yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya pun. Kita diajak untuk berdamai-damai. Itulah tugas kita. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa itu anak-anak Allah? Anak Allah ialah bahwa Bapanya ada di sorga. Anak Allah ialah bahwa mereka pewaris daripada segala harta milik kerajaan surgawi itu. Anak Allah berarti bahwa dia nanti menerima kehidupan yang kekal di sorga di hadapan Bapa yang Maha Kuasa. Saudara kekasih, selanjutnya kita simak dalam Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11 tadi. Ada 18 kali disebut kata yang sama. Tuhan, Tuhan, Tuhan. 18 kali disebut Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu Yahweh. Tuhan itu Sebaot. Dialah Allah yang perkasa, pemimpin segala perang, punya pasukan yang memenangkan segala perjuangan melawan kuasa-kuasa kejahatan. Dialah Allah Sebaot. Dialah Allah yang Yahweh, yang ada, yang kekal selama-lamanya. Dia diminta oleh firman ini dan mengajak kita juga untuk memuliakan Dia itu, Yahweh itu, Sebaot itu. Kalau kita ikuti ayat-ayat 1 sampai 11 barusan, saya simpulkan supaya Anda bisa dengan tenang mengikutinya. Diajak oleh pemazmur ini, hai air di bumi yang di atas langit, hai segala bintang-bintang, hai bulan, matahari, planet-planet, dan lain-lain, hai gunung-gunung, hai segala hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan, pujilah Tuhan. Hai manusia, pujilah Tuhan. Kenapa? Karena Dialah pencipta. Sebenarnya Dialah pemilik daripada semuanya itu. Manusia, alam semesta, hewan, laut dengan segala isinya, Tuhanlah penciptanya, Tuhanlah pemiliknya. Oleh sebab itu, mereka semua termasuk kita diminta untuk memuliakan Tuhan. Dialah Raja. Kalau kita baca pada ayat 10 dari firman tadi dikatakan, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Dialah Raja. Dalam versi lain kitab Wahyu pasal 1 ayat 17. Dialah Raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lord of Lords and King of Kings. Dia penguasa dan Dialah memiliki segala sesuatu. Dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 12 disebut,
bahwa Allah yang maha mulia itu juga hadir bersama-sama dengan umatnya, umat Israel. Dengan umatnya sekarang ini, kita semua, dimanapun kita berada. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Demikian Tuhan berkata dalam kitab Imamat tadi. Indah sekali. Dan ucapan itu membuat hati kita tenang. Kita boleh berkata, oh rupanya Allah selalu hadir bersama dengan kami di rumah ini, bersama dengan kami, keluarga besar, bersama dengan kami, dengan famili-famili dan sahabat-sahabat lainnya. Allah hadir di tengah-tengah suasana kami saat kami berduka cita, sedih, menangis, dan juga saat kami sehat, bergembira, tertawa. Allah hadir. Terima kasih Allah Bapa di surga. Dan yang terutama lagi, Dia itu menjadi Immanuel. Immanuel itu artinya Allah hadir bersama-sama dengan kita. Dia melihat kita. Dia tahu siapa kita. Dia faham dan mengerti apa yang kita butuhkan. Dia menuntun kita dalam perjalanan sepanjang tahun 2021 dan seterusnya. Dialah Immanuel itu. Dan itu yang luar biasa kalau kita merayakan Natal dan sekarang Epifani. Kita mengenal Tuhan bukan jauh di atas sana yang transenden, tapi Dia Allah yang imanen, yang hadir di tengah-tengah kita, yang melihat kita, yang mengerti apa yang kita butuhkan. Itu menguatkan hati kita dan memberikan sukacita menapaki kehidupan ini. Saudara yang kekasih, hal berikut kita lihat di sini ada beberapa pesan untuk kita dari firman yang kita dengar barusan. Supaya gampang kita ikuti, supaya mudah kita pahami, saya gambarkan dengan ringkas saja. Dua pesan yang disampaikan kepada kita. Pertama, Tuhan menampakkan kemuliaannya melalui peristiwa alam. Saya ulangi, Tuhan menampakkan kemuliaannya melalui peristiwa alam. Gunung berapi, air bah, termasuk juga munculnya virus COVID-19 yang sudah merajalela ini, dan bahkan dikatakan ada jenis baru. Tuhan ada di atas segala-galanya dan Dia menampakkan kemuliaannya di situ. Jadi kita tidak usah takut, tapi lihatlah di dalam segala keadaan tersebut Allah mengendalikan dan Allah lah yang punya kemuliaan. Kalau kita ikuti berita tentang sejarah perjalanan Israel, sebelum Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa tersebut melalui Musa, dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 kita catat, Allah menampakkan kehadirannya melalui guruh, melalui guntur, melalui bunyi sangkakala yang sangat-sangat nyaring, membuat bangsa itu takut dan gemetaran. Allah menampakkan kemuliaannya melalui peristiwa alam itu. Kenapa harus demikian? Yang saya pahami ialah bahwa Allah itu tidak dapat dilihat oleh manusia secara langsung. Siapa yang melihat kemuliaannya secara langsung, melihat diri Allah secara langsung, dia akan mati. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Musa supaya mereka bersiap-siap dan jangan sampai mendekat ke Gunung Sinai, karena mereka tidak akan tahan melihat kehadiran Allah itu. Saudara,
peristiwa-peristiwa alam, kalau kita sebagai umat percaya, kita boleh lihat. Bukan hanya peristiwa ansih yang membuat kita takut dan bertanya-tanya. Tapi orang-orang yang beriman, yang hormat kepada Tuhan akan melihat peristiwa yang terjadi itu. Itulah cara Allah untuk mengingatkan semua umat manusia, siapapun dia. Untuk mengingatkan bahwa Tuhan ada di balik segala peristiwa itu. Bahwa Tuhan ada dan mengingatkan mereka untuk memperbaiki alam sekitarnya supaya menjadi sahabat dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat lingkungannya. Saya mengajak supaya kita melihat keindahan alam. Danau Toba, Raja Ampat, Dieng, Brastagi, Pantai Kute di Bali, mengajak kita untuk melihat bagaimana ciptaan Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memberikan alam ini kepada kita. Tetapi kita diingatkan juga supaya kita menjaga kelestarian daripada alam tersebut. Keindahan daripada keadaan itu. Kita diingatkan untuk mengelola alam tersebut. Tetapi jangan tinggalkan dia sesudah dikuras isinya. Dan jangan biarkan dia terbuka yang membahayakan umat manusia dan hewan sekalipun. Kita dipanggil untuk melestarikan dan tanggung jawab kita untuk memelihara kebersihan lingkungan kita pada hari-hari ke depan. Manusia kalau melihat kemuliaan Allah akan berkata, matilah aku, celakalah aku. Kenapa? Karena manusia tidak dapat melihat Allah secara langsung. Demikianlah Yesaya berkata dalam Yesaya pasal 6 ayat 1-8, tatkala dia dalam bait Allah itu, dia melihat kemuliaan Allah dengan jubahnya yang indah sekali, dan didengarnya juga serafim berkata, kudus, kudus, kuduslah Allah. Dan tatkala Yesaya melihat itu sebagai manusia, dia berkata, matilah aku orang yang hina ini. Tetapi lihatlah hal yang luar biasa. Tuhan berkata, Yesaya, jangan takut. Aku akan memakai engkau menjadi suruhanku, menjadi nabi untuk menyampaikan firmanku. Dan Allah menyucikan bibir Yesaya, menghapus segala dosanya, dan berkata, lakukan tugasmu. Dan Yesaya berkata, inilah aku Tuhan, pakailah aku sebagai utusanmu. Tuhan Maha Mulia. Pesan yang kedua bagi kita, saudaraku yang kekasih, muliakanlah Tuhan melalui hidupmu. Bukan dengan pakaianmu yang mungkin bermerek atau mahal harganya. Tapi muliakanlah Allah dari hatimu. Kalau pakaian itu lahiriah, tapi hatimu ini batiniah, manusia yang paling dalam. Dan yang utama ialah hal yang batiniah itu. Karena dari hati ini maka akan dihasilkan iman. Dan iman itu hidup, bekerja. Dan iman itu boleh menjadi saksi untuk memuliakan Tuhan. Orang beragama tidak dilihat dari bentuk pakaiannya. Siapapun dia. Termasuk kita. Tapi orang beragama dilihat dari hatinya yang paling dalam. Apapun pakaiannya. Tapi hatinya itulah yang menentukan siapa dia. Jagalah hatimu, sucikan imanmu, maka kamu akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan kemuliaan Tuhan
Lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 yang awalnya ialah lagu rakyat Swedia. Tatkala si pengarang lagu itu melihat kebesaran alam ini, keindahan alam semesta, langit, matahari, bulan dan bintang dan galaksi-galaksi itu, maka dia menulis syair dari lagu tersebut. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh terdengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allahku. Itu panggilan kepada kita, melihat alam, melihat keagungan Tuhan, dan kita diminta untuk memuliakan Dia. Kemuliaan Allah yang paling dalam, yang luar biasa ialah tatkala Dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Sewaktu Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, maka terdengarlah suara atau proklamasi dari sorga yang berbunyi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Dan diajak untuk kita, dengarlah Dia, ikutilah Dia, imani segala jalan hidupnya, supaya kamu beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Biarlah firman tadi memberikan masukan yang berharga bagi kita. Muliakan Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, nikmati keindahan alam ini, tetapi jangan lupa pelihara keindahannya, lestarikan dia untuk kelangsungan hidup umat manusia. Sampai ketemu kita minggu depan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Oh Tuhan, firman-Mu sungguh indah dan benar. Engkaulah yang pantas dan memang harus dan satu-satunya yang dimuliakan. Ajar kami untuk menyadarinya itu, supaya kami tidak mencari-cari bagaimana kami supaya mulia dan dimuliakan, sehingga kami berupaya sedemikian rupa, tapi ajar kami untuk tenang dan menyadari bahwa kami adalah manusia ciptaan-Mu, hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Kami boleh mengusahakan supaya damai dengan semua orang, hidup berkoeksistensi berdamai dengan semua orang, dari suku yang berbeda, agama, ras dan budaya, bahasa pun yang berbeda. Ajarlah kami untuk berdamai-damai dengan semuanya itu, karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Kami berdoa Tuhan untuk situasi kami yang pada saat ini masih dilingkungi atau disekitari oleh wabah yang menakutkan ini, COVID-19. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga kehidupan kami. Kami tidak takut, tapi ingatkan kami supaya kami hidup teratur, bersih, sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Biarlah vaksinasi untuk COVID ini boleh segera dilaksanakan, supaya orang-orang yang menerimanya boleh kuat dan yakin akan kesehatannya, dan mereka boleh bekerja aktif seperti semula. Dengan demikian ekonomi kami juga semakin baik. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa, kesalahan dan kekurangan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu, yang menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin.